Wakil Gubernur DKI Jakarta melarang ondel-ondel sebagai sarana mengamen di jalan raya. Gubernur Jawa Barat memberikan hasil karya desain miliknya untuk diproduksi oleh para pelaku UMKM. Kisah Mang Duye, seorang pengrajin yang melestarikan budaya wayang golek. Selamat siang pemirsa, seputar budaya kembali hadir di salah-salah aktivitas Anda. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa kebijakan melarang ondel-ondel sebagai sarana mengamen di jalan raya. Peraturan pelarangan menggunakan ondel-ondel untuk kepentingan seperti mengamen bukan tanpa alasan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Patria menilai sebagai kebudayaan Betawi yang harus dilestarikan dan penggunaannya harus sesuai tempatnya. Ondel-ondel itu kan karena dianggap ya pertama ondel-ondel itu kan budaya lestari, harus ditempatkan pada tempatnya, bukan di jalan-jalan seperti itu. Kita menghargai budaya lestari bangsa kita, Betawi ini kita hormati, tempatkan yang terbaik lah ya. Tidak juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan sempit. Kemudian kedua ya jangan sampai nanti menimbulkan ketertiban dan sebagainya. Itu aja ya. Bukan di jalanan, apalagi digunakan untuk mengamen, yang mana bisa mengganggu pengguna jalan raya lainnya. Tapi dari kelarangan itu, pemerintah Provinsi DKI akan menyiapkan tempat dan fasilitas para pemilik sanggar kesenian dan budaya Betawi, termasuk para pengrajin ondel-ondel. Selain menyiapkan tempat dan fasilitas, Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Imam Hadi Purnomo, berkata bahwa ada 4 poin kesepakatan dari hasil rapat, yaitu menetapkan ondel-ondel pada kegiatan yang bersifat seremonial, festival, lebaran Betawi, dan acara-acara lainnya yang bersangkutan dengan pelestarian kebudayaan Betawi. Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya, sebagai upaya mendukung keberlanjutan UMKM di Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan hasil karya desain miliknya untuk diproduksi oleh pelaku UMKM. Inilah hasil karya desain batik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Berciri khas komposisi diagonal, kombinasi warna dengan bermotif elegan, salah satunya burung Garuda, menjadikan pemakainya karismatik dan berwibawa. Ridwan Kamil kerap mendesain produk mulai dari fashion helm hingga motor. Hasil desainnya diberikan kepada pelaku UMKM. Selanjutnya, produk yang dibeli kembali sebagai souvenir bagi tamu kunjungan. Tujuannya adalah mendongkrak pertumbuhan UMKM, khususnya di masa pandemi COVID-19. Menurut Gubernur Ridwan Kamil saat ditemui pada Sabtu tanggal 3 April di Kota Bandung, kini sebanyak 37.119 UMKM di Provinsi Jawa Barat terdampak pandemi. Tak hanya itu, ia juga memanfaatkan perannya sebagai key opinion leader gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dalam memasarkan produk lokal untuk menarik minat pasar domestik dalam membelanjakan uang untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Daya pengaruh saya yang pasti akan saya maksimalkan kan. Follower aja mendekati 20 juta lah lumayan. Kalau sekali posting, contoh ya, saya ngasih hadiah istri saya motor custom kira-kira ya akhir tahun lalu di UMKM yang urusan motor custom. Itu pas saya posting, itu dia dapat 12 pesanan dalam 1 minggu, 200 pertanyaan nanya harganya. Hanya dari 1 posting kira-kira gitu ya. Ya sudah saya bilang kampanye utama saya adalah mempromosikan itu dengan narasi yang saya bangun kan agar bangga buatan Indonesia. Provinsi Jawa Barat terkenal dengan kreativitasnya yang tinggi. Para pelaku UMKM berbagai produk buatan lokal, sepatu, tas, pakaian hingga kerajinan tangan diminati pasar domestik dan mancanegara. Untuk membangkitkan UMKM Jabar pada bulan April, Jabar menjadikan tuan rumah Germas PBI yang diluncurkan pada tanggal 3 April di Kota Bandung. Selama bulan April, sebanyak 14.500 UMKM terpilih unggulan akan menggelar produk di 100 venue dengan menargetkan 21 juta pembeli potensial. Pemirsa, tetaplah bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini.
Ayo ngapain? Ya salah. Hujan nih. Ngopi Wah gila sih. Kata YouTube bisa jadi titan, astaga berbahaya. Vaksin ini punya beberapa efek samping. Parah. Teman-teman harus tahu sih. Share sini deh. Cek dulu sebelum share. Ahli mengatakan efek samping vaksin Sinovac tidak membahayakan nyawa. Bukan. Tahu nggak kalau seandainya nyebarin berita sembarangan, kamu bisa dapat hukuman penjara seperti yang tercantum pada UU ITE pasal 45 ayat 1, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Mudah percaya, bisa bahaya. Selanjutnya, masih seputar budaya Indonesia, meski terus tersingkir oleh budaya modern, namun dunia perwayangan dipertahankan di Bandung, Jawa Barat. Ada salah satu perajin wayang golek yang sudah puluhan tahun jatuh bangun di dunia perwayangan. Berikut liputan produser lapangan seputar budaya, Kratlakin Putri. Berawal dari kecintaan terhadap wayang golek, Mang Duye, bapak dari 8 orang anak ini, memproduksi dan mengembangkan wayang golek sejak 1964. Ilmu membuat wayang golek didapatnya dari keluarga secara turun-temurun. Kalau Mang Duye dibandingkan dengan orang lain, kalau orang lain mah cukupnya kita usaha untuk makan kan gitu yang dikejarnya. Kalau Mang Duye mah enggak. Masalahnya kan kita nenek moyang kita harus dilestarikan. Ku Mang, siapa lagi yang melestarikan itu nenek moyang kita? Karya-karya wayang golek yang hingga kini kian menghilang dan pewayangan yang mulai tergerus zaman menjadi alasan Mang Duye untuk tetap mempertahankan wayang golek hingga kini. Wayang golek merupakan kesenian khas Jawa Barat yang menyerupai boneka dengan bahan utamanya adalah kayu. Wayang golek terbuat dari kayu albasiah atau lame. Cara pembuatannya ialah dengan meraut dan mengukirnya sehingga menyerupai bentuk yang diinginkan. Untuk mewarnai dan menggambar kepala, mata, alis, bibir, dan motif di kepala wayang bisa menggunakan cat duko. Gunanya adalah agar warna wayang menjadi lebih cerah. Pewarnaan wayang merupakan bagian yang paling penting karena dapat menghasilkan berbagai karakter dari tokoh-tokoh wayang. Penggunaan kayu lebih mengutamakan jenis kayu lame dan albasiah karena kayu tersebut tergolong bagus dan dari segi warnanya sendiri mudah dibentuk. Terlebih lagi, kayu lame tergolong tahan terhadap perubahan cuaca, baik dingin maupun panas. Acuan kayu jenis ini adalah untuk mengantisipasi terutama apabila ada pembeli dari luar negeri, yang utamanya dari negara yang memiliki 4 musim. Agar ilmu membuat wayang golek terus dilestarikan oleh generasi yang akan datang, wayang golek buatan Mang Duye, ia mengajarkan kepada anak-anaknya. Ikut bikin wayang di sini nerusin bapak dari tahun 2007. Kenapa tertarik bikin wayang? Karena gini, kalau kerja yang lain kan anak muda-muda sekarang kan banyak. Nah, saya memilih bikin wayang ini karena jarang juga. Nah, apalagi kita kan berhubungannya sama budaya seni, jadi benar-benar harus dipertahankan gitu. Wayang golek yang dipasarkan sampai mancanegara, satu buah wayang golek dihargai mulai dari 1 juta rupiah. Di galeri yang terletak di kawasan Cibiru, Kota Bandung, ini juga ditampilkan wayang-wayang yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Ia berharap kesenian wayang golek masuk kurikulum pendidikan, agar ada hingga generasi yang akan datang. Kratlakin Putri, Bandung Barat. Pemirsa, demikian informasi seputar budaya hari ini yang telah kami sajikan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.